Ya, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk sesi 1 break ya, tanggal 1 April 2021 ya. Jadi bukan MOP April ya, bukan April MOP ya. 1 April 2021 tanggal hari Kamis ya. Jadi saya akan membahas 12 saham transaksi value terbesar ya dengan kenaikan di atas 2% ya. Jadi analisa saham ini bukan rekomendasi beli, juga bukan rekomendasi jual ya. Jadi saya menganalisa saham bagi yang sudah beli, kira-kira pasang trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana. Kemudian kalau yang belum buy, kalau ingin buy, buy-nya di mana. Apakah masih bagus ya kalau mau buy gitu ya. Jadi analisa saham saya seperti itu. Jadi bukan rekomendasi harus buy atau harus sell, enggak ya. Keputusan di tangan masing-masing. Saya mulai dengan film. Jadi kalau yang rajin nonton rekomendasi harian saya, maksud saya analisa saham harian ya. Di sana saya sudah pernah bahas film sebelumnya ya. Jadi belinya ketika dia breakout, yang terakhir saya informasikan, dan dia sudah breakout dari Fibonacci. Kita lihat di sini swing high-nya di 414 ya. Dia sudah breakout dan dia sudah berhasil mencapai Fibonacci extension level 127,2%. Jadi sekitar 5495 sampai 500 ya. Jadi sudah saya informasikan sebelumnya mengenai film. Kemudian bagi yang sudah punya ya, kira-kira pasang trailing stopnya di mana gitu ya. Nah ini bentar ya. Jadi kalau saya lihat terakhir dia sudah arah, cuma dia ada kesempatan untuk beli di 500 ya. Untuk bidnya 500 masih ada ya. Jadi arah sebelumnya, kemudian ada yang jual di waktu break. Sekarang bidnya kalau mau beli di 500 ada ya. Cuma saya bahas dulu yang belum, bagi yang sudah punya, pasang trailing stopnya di mana gitu ya. Kalau kita perhatikan di chart hariannya, kalau mau pasang trailing stop yang sudah beli, pasang aja di 476 dan di 454 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 476 jual sebagian, kalau turun di bawahnya 454, saran saya jual semuanya ya. Kemudian bagi yang belum buy, kalau mau buy film ya, saran saya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 500 ya. Jadi bukan hari ini, kita lihat esoknya, bukan esoknya sih, karena besok tutup ya pasar sahamnya ya. Jumat tutup ya tanggal 2, tanggal Senin ya. Jadi hitungannya minggu depan ya, Senin tanggal 5. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 500, kalau mau buy boleh saja buy ya. Target berikutnya di extension level 161,8%, kurang lebih di sekitar 600 rupiah ya harganya. Dan belinya kalau sudah berhasil naik ke atas 500. Cuma saya sarankan kalau beli film ya, jangan terlalu banyak ya, karena secukupnya aja. Saya sudah bahas alasannya di sesi sebelumnya, analisa saham sebelumnya. Jadi buy-nya secukupnya aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 500 ya minggu depan ya. Bagi yang belum punya, bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stop, stop loss seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, angkanya ya. Kemudian berikutnya kita lihat transaksi value terbesar kedua yang di atas 2% kenaikannya, yaitu MDKA. Jadi MDKA kalau kita lihat di sini, dia masih menguji level Fibonacci retracement level 61,8% ya. Masih menguji level itu ya. Hari ini dia rebound ya. Bagi yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di low-nya kemarin ya, 2130 kalau belum jual ya. Atau maksimum kalau dia turun di bawahnya 2076 ya. Kalau turun di bawahnya di sini kita lihat, bentar saya lihatkan angkanya. Kalau turun di bawahnya 2070 ya, jadi jual dulu semuanya, cut loss ya. Jadi stop loss pertama 2130, kemudian keduanya 2070 bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy, saran saya tunggu kalau dia sudah berhasil naik atas Fibonacci retracement 50%-nya ya. Kalau kita lihat di sini, saya sudah jelaskan sebelumnya analisa MDKA ya. Jadi belinya tunggu kalau minim, kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 2260 ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 2260 boleh buy, tapi buy-nya secukupnya aja ya. Jangan terlalu agresif buy sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau dia berhasil
naik di atas 2260, maka dia akan menguji level Fibonacci retracement level 38,2%. Kurang lebih di sini areanya di sekitar 2420. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2420, boleh nambah lagi atau average up ya, atau buy up. Target berikutnya di kurang lebih Fibonacci retracement level 23,6%, yaitu di sekitar 2640 sampai dengan 2650. Kalau dia naik lagi ke atas 2650, boleh tambah lagi, maka dia akan menguji swing high yang di sini ya, 2870 sampai dengan 2910 ya. Itu targetnya. Itu untuk MDK ya. Kemudian untuk BBKP ya, kita lihat di sini bagi yang sudah punya pasangannya trailing stopnya di 482 dan stop lossnya di 456. Kalau turun banyak 456, lebih baik jual dulu semuanya karena dia akan menguji level di bawahnya ya, 61,8% ya Fibonacci retracement-nya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy hari ini ya, nanti sesi kedua tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 510 buy ya. Buy-nya jangan banyak-banyak, kemudian kita tambah lagi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 555. Jadi sudah saya bahas sebelumnya, kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 555, boleh tambah lagi. Maka target berikutnya dia akan menguji level Fibonacci retracement level 23,6% ya, kurang lebih di sekitar kalau kita lihat di sini sekitar 670 sampai dengan 695. Jadi sebelumnya ada checkpoint di sini, ada swing high 625 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 625, boleh tambah lagi sedikit lagi ya untuk mencapai target yang kalau dia sudah berhasil breakout 23,6% ya, kurang lebih sekitar 600. Kalau kita lihat 670 sampai 695 ya untuk BBKP ya. Kemudian untuk ESA juga sudah saya bahas sebelumnya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya di 346 dan 342 ya. Maksimum kalau dia turun di bawahnya 304, jual dulu ya, itu maksimum stop lossnya. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya masih tetap sama ya, tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 396 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 396, boleh buy. Target berikutnya maka dia akan menguji level yang ini ya, swing high yang sebelumnya ya, kurang lebih sekitar 430 dan 434 ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 396, targetnya di situ 430 dan 434. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 434, boleh tambah lagi atau average up, maka ada kemungkinan dia mencapai target di sekitar 450 sampai dengan 490 ya. Kalau kita lihat extension level 26,1,8% di 493, jadi 490 kemungkinan bisa tercapai. Tapi menurut saya ya 450 lah yang lebih realistis ya sejauh ini. Jadi kalau yang mau buy, tunggu aja kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya untuk ESA, karena kalau kita lihat di sini di tahun 2019 sebelumnya ya, ini resistannya cukup kuat ya, 434 ya, 430 434 ya, swing high bulanannya di sini. Jadi karena targetnya sudah lumayan dekat ya, jadi belinya secukupnya aja, jangan sampai terlalu banyak ya. Itu untuk ESA. Kemudian untuk Java saya sudah bahas juga di analisa saham mingguan ya. Bagi yang sudah punya, pasang aja stop lossnya kalau belum pasang ya di 1870 dan di sini kita lihat di 1780 ya. Itu untuk Java. Kalau yang belum punya, tunggu sekalian breakout kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 2040 ya, karena dia saat ini menguji 2040. Jadi lebih baik menurut saya kalau ingin buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2040 ya. Jadi jangan memaksakan diri, tunggu aja, sabar aja. Nanti kalau dia berhasil breakout, maka target price-nya sudah saya gambarkan di 161,8%, kurang lebih di area sekitar 2400 sampai 2430. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2430, maka boleh tambah lagi atau buy up. Target berikutnya dia akan menguji level swing high yang sebelumnya ya, yaitu kurang lebih di area sekitar 3000 sampai 3100 ya. Itu untuk Java ya. Kemudian saya bahas untuk Tekim. Kita lihat dia masih cenderung downtrend ya, masih belum aman ya, walaupun kenaikan hari ini dia naik di atas 2%, tapi kalau saya lihat di sini dia masih belum benar-benar aman ya. Saya coba tarik garis Fibonacci retracement-nya dari bawah. Sini saya tarik dari yang sebelah kanan sini ke sini ya. Jadi saat ini dia menguji retracement level 50%-nya ya, kurang lebih ya di sini ya. Di saat ini menguji area ini. Bagi yang sudah punya,
pasang aja stop lossnya di 9750 ya, dan maksimum di 9300 bagi yang sudah punya. Karena kalau turun di bawahnya 9300 dia akan cenderung untuk turun di bawahnya 61,8% ya, di bawahnya 8900. Kemudian bagi yang belum punya, jika ingin buy, saran saya minim kalau sudah berhasil naik ke atasnya 11.300 ya belinya ya. Jadi jangan sekarang, karena sekarang masih risiko ya, dia masih tes support area di sekitar Fibonacci retracement level 50% nya. Jadi tunggu buy kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya, minim ke atasnya 11.300 minim ya. Target pertamanya di kurang lebih di Fibonacci retracement level 8,2% ya. Kalau kita lihat di sini 12.350 ya, 12.350. Jadi kalau sudah naik ke atas 11.300, yang belum punya boleh buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 12.350, boleh tambah lagi atau buy up. Targetnya dia akan menguji level sekitar Fibonacci retracement level 23,6%, sekitar 14.000 sampai 14.200. Jadi yang belum punya santai dulu ya, buynya bertahap aja. Pertama 11.300, kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya beli, kemudian naik lagi ke atasnya 12.100, boleh tambah lagi ya, atau sekalian kalau dia naik ke atas 12.350. Jadi buynya jangan terlalu banyak ya, karena kalau kita lihat dia masih cenderung downtrend, cenderung untuk testing Fibonacci retracement level 50% ya untuk taking ya. Kemudian untuk emitter Sun ya, dia mencoba untuk breakout ya, sudah saya bahas sebelumnya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 272 dan stop loss maksimumnya di kalau di sini kejauhan ya, jadi stop loss maksimumnya saya pasang aja di 244 ya. Kalau kita lihat dia akan mencoba untuk breakout ke atasnya Fibonacci extension 161,8%. Saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau ingin buy tunggu aja kalau dia sudah berhasil breakout ya, higher ya, higher dari kalau kita lihat di sini 302 ya. Jadi kalau high breakout ke atas 302 boleh buy, targetnya ke sekitar 350-355. Hanya saja untuk sen buy-nya jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Karena kalau kita lihat di sini volumenya dia sering tidak liquid ya, kecil ya. Kemudian hanya pertengahan Februari sampai sekarang awal April ya, dia volumenya lumayan tinggi, walaupun nggak tinggi banget, tapi ya mulai ada volumenya kenaikannya daripada yang sebelumnya. Hanya saja masih cenderungnya kalau ingin buy, saran saya jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Kalau mau sistem bertahap, jadi kalau naik breakout ke atas 300, kita lihat di sini 302 ya, resisten yang harus dia breakout ya, naik ke atas 302 tambah, terus kemudian kalau naik lagi ke atas 320 tambah lagi ya, targetnya sampai 350 sampai 355 ya untuk sen. Kemudian untuk Arto sudah saya sebutkan ya, yang sudah punya pasang aja stop loss maksimumnya kalau dia turun di bawahnya 8.800 jual dulu. Yang belum punya, karena saya sih tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 10.375 ya. Kalau mau buy sekarang sih boleh aja, cuma saran saya ya stop lossnya di 8.800 ya. Kalau dia breakout ke atas 10.375 boleh tambah lagi ya untuk Arto ya. Kemudian dia akan menguji level 11.900. Nah, menguji level 11.900 itu bukan berarti harus jual, enggak ya. Pasang aja trailing stop, kalau dia berhasil breakout ke atas 11.900 maka target berikutnya kurang lebih sekitar 14.500 ya. Fibonacci extension 127,2%. Jadi saat ini dia masih menguji ya untuk Arto ya. Jadi yang belum beli boleh saja beli, tapi jangan terlalu banyak, belinya bertahap aja ya, seperti saya sebutkan sebelumnya. Kemudian EMTK Alang Mahkota Teknologi Tbk, bagi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 2190 dan di 2150. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya tunggu minimum kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 2580 ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 2580, maka kita lihat di sini nggak ada targetnya ya, jauh ke atas ya. Tapi kalau kita coba tarik extensionnya ke yang lebih dekat ya. Jadi kalau saya tarik tadi dari bawah ya, sini ke sini swing high, kemudian swing low-nya dia turun ya. Bentar saya pause dulu. Maaf tadi sempat terputus mengenai EMTK ya. Jadi kalau kita tarik Fibonacci extensionnya untuk yang lebih dekat ya, saya tariknya kan dari bawah ke sini, kemudian retrace ke sekitar Desember akhir ya. Karena dia sudah hampir breakout ya, maka
saya coba tarik garisnya di titik yang agak ke atas ya, extensionnya kira-kira dia targetnya kemana gitu ya. Jadi saya coba dari sini sampai sini lah. Sebentar ya, saya coba dari sini aja. Jadi kalau dia berhasil breakout ya ke atasnya ini ya, 2570, nah bentar, sebelah kanannya 2580 ya. Jadi dia akan menguji minggu ini dan minggu depannya ya. Dia akan menguji kalau dia berhasil breakout ke atasnya 2580, maka target berikutnya kalau kita lihat di ekstensi 261,8%, kurang lebih sekitar 3000 sampai 3040 ya. Jadi kalau yang mau buy sekalian tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas 2580 ya buynya ya. Atau sekalian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, 2390 ya. Jadi kalau mau restart lebih awal, kalau dia naik ke atas 2390 buy. Kemudian kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 2580 tambah lagi ya buy up atau average up ya. Tapi menurut saya sebaiknya kalau mau buy ya tunggu aja kalau dia sekalian kalau breakout ke atas ya. Dan kemungkinan dia mencapai target paling enggak 2800 lah, setidaknya 2800 dulu, kemudian harus 3000 sampai 3050 ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 2580. Kalau belum, saya rasa tunggu dulu ya. Walaupun kalau mau buy lebih awal ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2390 ke atas ya, atau mulai 2400 ke atas lah kalau mau buy ya. Itu untuk EMTK. Memang dia agak sudah ketinggian, tetapi selama dia masih potensial mencapai target berikutnya, kita tinggal pasang stop lossnya dan trailing stop saja ya. Jadi jika perlu terlalu takut. Ini mari menurut saya sih kalian sudah punya ya, pasang aja stop lossnya kalau dia turun di bawahnya. Kalau kita lihat di sini low-nya kemarin 224 ya, kalau dia turun di bawahnya 224 lebih baik jual dulu ya, karena resiko ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini kalau mau buy harusnya sih belum ya, karena kalau kita lihat dia ini masih ditembus ke bawah sebelumnya 240 ya, dan saat ini dia menyentuh 240 tapi belum berhasil naik ke atasnya. Kalau yang belum buy, kalau mau trading buy di saham Mari, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik minim ke atasnya 240 ya, atau 244 ya, hanya yang 31 Maret ya, hanya kemarin. Kalau dia berhasil naik ke atas 244 buy, kemudian kalau breakout ke atas 276 boleh buy lagi, tambah lagi ya, average up ya istilahnya ya. Kemudian targetnya kalau dia berhasil breakout ya, kalau kita lihat di sini dia maksimum di 276 kan, 276 itu di sekitar sini, 276 kan. Kalau dia naik ke atas 276 maka dia berikutnya dia akan menguji level 298 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 300 boleh tambah lagi average up, targetnya kurang lebih ya sekitar 350 ya. Kalau saat ini kalau mau buy saran saya sih tunggu ya, minim ya. Kalau mau buy tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 244, atau sekalian kalau dia sudah berhasil breakout high lagi ya 276 ke atas ya, barusan buy, maka target berikutnya kurang lebih sekitar 298 sampai 300. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 300, target berikutnya kurang lebih di 350. Itu untuk saham Mari ya. Kemudian untuk saham LMPI kita lihat di sini kenaikan hari ini tinggi ya, volumenya tinggi, hanya saja sebelumnya dia cenderung tidur gitu ya. Jadi yang sudah buy pasang aja stop lossnya kalau dia turun di bawahnya 155 dan 150 ya. Jadi kalau diturun bawahnya 155 dan 150 lebih baik jual dulu. Kemudian untuk yang belum punya, saat ini saya belum menyarankan buy untuk LMPI ya, karena masih belum kelihatan jelas. Ini hanya kalau kita lihat di sebelumnya ini volumenya kecil banget, tidak liquid ya. Tiba-tiba hari ini sama kemarin yang agak lumayan ya, hari ini yang paling tinggi ya volumenya, cuma arahnya kemana masih belum jelas. Jadi belum saran buy untuk yang belum punya ya. Kemudian Dian kita lihat di sini dia berusaha mencapai level extension level 61,8% ya untuk Dian ya. Kalau kita gambarkan sebelumnya, bukan extension ya, retracement level ya, retracement level
dia berusaha untuk breakout di atas retracement level 61,8% untuk Dian. Bagi yang belum punya, pasang aja trailing stopnya di kalau kita lihat di sini di harga 107 ya, trailing stopnya 107 dan 103 ya, itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya Dian, jika ingin beli Dian, maka saran saya lihat dulu ya di sini, tunggu kalau dia sudah berhasil naik, sekalian aja kalau dia sudah berhasil naik breakout di atas 122 buy. Kalau dia sudah naik ke atas 122, maka target berikutnya dia akan menguji level kurang lebih sekitar 130 sampai dengan 135 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 122. Kemudian kalau berhasil naik ke atas 135, boleh tambah lagi atau buy up ya, atau average up ya. Kalau sudah naik ke atas 135, target berikutnya kurang lebih sekitar 150-an ya. 152 sampai 153 lah, ini high-nya di sini ya. Jadi belinya bertahap aja, tunggu sekalian kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya 122 ya. Jadi kalau sekarang hanya yang hari ini 115 ya. Jadi saran saya masih tunggu ya, wait and see kalau yang ingin buy ya. Ya mungkin kalau mau yang buy on weakness ya, buy-nya mungkin sekitar Fibonacci retracement level 38,2% ya. Kalau dia turun koreksi ya. Hanya saja kalau tipe ini saya sarankan kalau mau buy ya tunggu ya kalau dia berhasil breakout, atau nanti lihat dulu nanti koreksinya kemana, entah nanti ke 38,2% atau ke sekitar 23,6% ya. Itu sekian untuk analisa 12 saham untuk sesi 1 tanggal 1 April 2021. Kemudian saya tadi lupa bahas mengenai composite ya, atau IHSG ya. Ya, kalau kita lihat di sini IHSG sudah breakdown ya, jadi turun dari sideways-nya 6150 sampai 6395. Saran saya bagi yang sudah punya saham-saham yang big cap ya, tetap fokus ke porto masing-masing ya. Stop loss-nya diperhatikan, trailing stop-nya diperhatikan, jangan sampai lupa atau kelewatan pasang ya. Karena dia akan menguji saat ini ya, IHSG akan menguji level kurang lebih sekitar 5.700 sampai dengan 5.800 ya. Saat ini masih menguji ya. Kalau candlenya hari ini masih belum indikasinya masih belum bagus banget ya. Jadi masih cenderung pasarnya masih cenderung wait and see ya, cenderung koreksi, akan menguji level 5.700 sampai dengan 5.800 ya. Cara saya sih karena besok libur ya, kalau yang biasanya main big caps ya, belinya di big caps, tradingnya di big caps. Kalau IHSG-nya masih belum pasti ya, menurut saya sih tunggu dulu ya ketika dia berhasil konfirmasi rebound. Minim kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6150 lah, ada kemungkinan dia masuk kembali ke sideways-nya. Kalau dia sudah berhasil breakout lagi, barusan bagus ya, breakout ke atas 6400. Jadi target berikutnya kalau dia berhasil breakout ke atas 6400, kurang lebih area targetnya di 6700. Itu pun kalau dia berhasil menguji level 6400 breakout ke atas ya. Kalau belum, dia masih cenderung sideways juga walaupun dia berhasil naik ke atas 6150 ya. Jadi perhatikan aja level support masing-masing portonya, tidak perlu khawatir. Sejauh ini sih tidak ada indikasi yang mengarah ke IHSG hancur, enggak ya. Hanya saja koreksinya ya memang kalau setelah musim dividen ya, karena kenaikannya reboundnya dari sebelumnya dia lumayan juga tinggi ya, dari akhir tahun lalu dia sudah berhasil recovery. Hanya saja sekarang di masa vaksinasi ya, boleh dikatakan sekarang masa vaksinasi, jadi cenderung wait and see ya. Nah, jadi bukan berarti IHSG akan hancur, enggak ya. Jadi lihat aja arahnya kemana. Yang penting kita tetap fokus, sabar, dan disiplin ya. Itu aja 3 kuncinya. Terima kasih. Sekian.